Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 11421002 dari Prodi Teknik Industri 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemrograman sistem dengan judul Implementasi Sick Thinking Heads. Pendahuluan, dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan perubahan cepat seperti saat ini, kreativitas menjadi salah satu kualitas yang sangat berharga. Kreativitas memungkinkan kita untuk memecahkan masalah, menghasilkan ide baru, dan berinovasi. Namun, seringkali kita merasa terjebak dalam cara berpikir yang konvensional dan sulit untuk berpindah ke pola pikir yang lebih kreatif. Disinilah teknik Stick Thinking Heads dapat menjadi cara berpikir kreatif. Yang pertama, pengertian. Apa itu teknik Stick Thinking Heads? Teknik Thinking Heads adalah metode yang dikembangkan oleh Edward de Bono, seorang ahli dalam bidang kreativitas dan pemikiran lateral. Konsep di balik teknik ini adalah menggunakan topi metaforis sebagai cara untuk mengubah pola pikir kita. Edward de Bono, seorang psikolog, dokter, dan filsuf Malta, adalah penemu dari pendekatan luar biasa ini. Pendekatan Sick Thinking Heads disebutkan dalam buku yang dikarangnya pada tahun 1985 dengan judul yang sama. Semulanya De Bono menggunakan pendekatan 6 topi berpikir untuk membantu pekerjaannya dalam memberikan saran kepada lembaga pemerintah. Pada akhirnya, ia menyebarluaskan pendekatan ini untuk penggunaan problem solving sehari-hari. Keuntungan menggunakan teknik Thinking Heads. Menggunakan teknik Thinking Heads memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu meningkatkan kreativitas dan efektivitas pemikiran kita. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari menggunakan teknik ini. Yang pertama, memecahkan kebuntuan pemikiran. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, tim mengurangi konflik. Bagaimana menggunakan teknik Thinking Heads? Untuk menggunakan teknik Thinking Heads, kita perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi masalah atau situasi yang ingin dipecahkan terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan urutan penggunaan topi. Yang ketiga, kenakan topi secara bergantian. Dan yang keempat, evaluasi hasil dari masing-masing sudut pandang. Kegunaan 6 topi berpikir Edward de Bono. Pendekatan topi berpikir ini terdiri dari 6 topi yang dikategorikan berdasarkan warna. Masing-masing warna mewakili perspektif unik. Topi bisa dipakai secara individual maupun bersama-sama. Lantas, apa arti dari warna-warna topi tersebut? Yang pertama, topi hijau. Hijau identik dengan alam. Bisa juga diartikan sebagai keunikan. Yang kedua, topi merah. Merah melambangkan emosi dan amarah. Yang ketiga, topi kuning. Warna kuning merepresentasikan optimisme dan kepercayaan diri. Yang keempat, topi hitam. Hitam kerap diartikan sebagai warna yang suram dan pesimisme. Yang kelima, topi biru. Warna biru melambangkan warna langit. Dan yang terakhir, topi putih. Warna putih menggambarkan kesucian dan kemurnian. Contoh penerapan teknik Thinking Heads berikut. Berikut adalah contoh penerapan dengan pandangan masing-masing topi dalam kasus penurunan penjualan produk di tim riset dan pengembangan perusahaan teknologi. Yang pertama, topi putih, fakta dan informasi. Anggota tim mengumpulkan data penjualan produk selama 6 bulan terakhir. Mereka menemukan bahwa penjualan menurun sebesar 20%. Dalam periode tersebut, analisa juga mengungkapkan bahwa produk menerima kritik terkait performa dan fitur yang kurang memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, topi merah atau emosi dan intuisi. Seorang anggota tim menyampaikan perasaan khawatir terkait dampak penurunan penjualan terhadap citra perusahaan. Anggota lain berpendapat bahwa pelanggan mungkin kecewa dengan fitur yang tidak berfungsi dengan baik, yang dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap produk. Mereka menyimpulkan bahwa perasaan positif pelanggan terhadap produk harus dipulihkan untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, topi hitam atau pemikiran kritis.
Anggota tim mengidentifikasi masalah kualitas yang harus segera diatasi. Mereka mencatat adanya masalah umum terkait performa dan ketahanan produk. Kekurangan dukungan teknis juga dianggap sebagai penyebab frustasi bagi pelanggan. Yang keempat, topi kuning. Manfaat dan nilai. Tim memikirkan cara-cara untuk meningkatkan manfaat produk bagi pelanggan. Mereka mencoba melihat produk dari perspektif pelanggan dan menemukan bahwa fitur-fitur baru yang lebih inovatif dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Ide-ide termasuk peningkatan kecepatan, kehandalan, dan integrasi dengan platform lain yang populer. Yang kelima, topi hijau atau kreativitas dan alternatif. Tim menghasilkan berbagai ide kreatif untuk memperbaiki produk. Salah satu ide adalah mengadakan program pelatihan bagi pelanggan untuk mengoptimalkan penggunaan produk. Ide lainnya adalah mengembangkan fitur baru yang dapat meningkatkan pengalaman penggunaan, seperti integrasi dengan kecerdasan buatan, desain yang lebih ergonomis, dan yang keenam, topi biru atau pengendalian terorganisasian. Tim menyimpulkan bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan perbaikan kualitas produk. Mereka merencanakan pengujian menyeluruh dan evaluasi lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Selain itu, mereka membuat rencana untuk melibatkan Departemen Dukungan Pelanggan dalam memberikan solusi yang cepat, efektif kepada pelanggan. Ini adalah gambar perumpamaan topi The Six Thinking Hats, De Bono Edward tahun 2000. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, teknik Six Thinking Hats adalah alat yang berguna untuk meningkatkan kreativitas dan efektivitas pemikiran kita. Dengan menggunakan topi yang berbeda, kita dapat melihat masalah atau situasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda, memecahkan kebuntuan pemikiran, dan menghasilkan ide-ide baru. Dalam konteks kerja tim, teknik ini juga mendorong kolaborasi yang lebih baik dan mengurangi konflik. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kreativitas Anda dan menghadapi masalah dengan sudut pandang yang baru, coba gunakan teknik Six Thinking Hats. Yang kedua, teknik thinking heads adalah alat yang berguna untuk meningkatkan kreativitas dan efektivitas pemikiran kita. Dengan menggunakan topi yang berbeda, kita dapat melihat masalah, situasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda, memecahkan kebuntuan pemikiran, dan menghasilkan ide-ide baru dalam konteks kerja tim. Teknik ini juga mendorong kolaborasi yang lebih baik dalam mengurangi konflik. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kreativitas Anda dan menghadapi masalah dengan sudut pandang yang baru, coba gunakan teknik Six Thinking Hats. Dengan menerapkan teknik Six Thinking Hats, tim riset dan pengembangan berhasil mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah penurunan penjualan produk. Mereka menghasilkan ide-ide baru dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan nilai produk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.